Jika ingin menjadi pesepak bola, lihatlah dirinya. Jika ingin belajar tentang sportivitas, belajarlah darinya. Dan jika ingin melihat sebuah kesetiaan, lihatlah Zanetti. Javier Adelmar Zanetti. Bagi sebagian pecinta sepak bola, mungkin namanya terdengar biasa saja. Akan tetapi, bagi penggemar Il Nerazzurri, dia adalah legenda sejati. Dia adalah Il Capitano yang sangat setia dengan sang kekasih hati, Inter Milan. Sembilan belas tahun adalah waktu yang dihabiskan Zanetti untuk melayani Inter Milan. Dan selama 19 tahun itu, dia, Javier Zanetti, berhasil mempersembahkan 16 piala. Bersama Inter Milan, Zanetti memang mampu meraih segalanya. Akan tetapi, semua yang telah diraihnya itu tak ia dapatkan semudah membalik telapak tangan. Sebab untuk meraih semuanya itu, dia, Javier Zanetti, harus berjuang tanpa kenal lelah. Lantas, bagaimanakah perjalanan sepak bola dari Javier Zanetti yang pernah menjadi tukang susu? Dan inilah kisahnya. Membangun rumah adalah metafora yang saya sukai. Itu adalah inti dari filosofi hidup saya, mulai dari bawah dan mencapai puncak. 10 Agustus 1973 adalah hari di mana Zanetti lahir. Dia lahir dan tumbuh besar di Docksud, sebuah daerah yang terletak di provinsi Buenos Aires, Argentina. Terlahir dari keluarga yang memiliki status sosial rendah, Zanetti kecil pun tak seperti anak-anak pada umumnya. Sebab sejak kecil, Zanetti telah membantu kedua orang tuanya untuk mencari tambahan uang. Sebelum menjadi pesepak bola, saat kecil saya bekerja mengantarkan susu. Pekerjaan itu dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 8 pagi. Dan setelah selesai, saya pun bergegas ke sekolah. Ujar Zanetti mengenang masa kecilnya. Bangun pukul 4 pagi, lalu mengantarkan susu, dan kemudian pergi ke sekolah. Kurang lebih seperti itulah rutinitas yang dijalankan Zanetti kecil dari pagi sampai siang. Dan ketika sore tiba, Zanetti akhirnya bisa melepaskan penat. Dia akhirnya bisa menjadi anak-anak seutuhnya dengan bermain bola. Ya, sama seperti anak laki-laki pada umumnya, Zanetti kecil juga menyukai sepak bola. Dan dia kerap menghabiskan waktunya di sore hari untuk bermain sepak bola bersama saudara kandungnya. Meski menyukai sepak bola dan juga memiliki klub favorit, namun pada saat itu, Zanetti hanya menjadikan sepak bola sebagai kesenangan semata, bukan sebagai cita-cita yang harus ia raih. Akan tetapi, pemikiran itu perlahan berubah ketika ia resmi bergabung dengan Akademi Sepak Bola Independiente, yang merupakan klub favoritnya. Tahun 1982 adalah tahun pertama Zanetti bergabung dengan Independiente, dan di klub favoritnya itu, Zanetti mengawali karirnya sebagai seorang striker. Namun, seiring berjalannya waktu, posisi yang dimainkan Zanetti terus mengalami perubahan. Dari yang tadinya striker, ia kemudian menjadi gelandang, dan hingga akhirnya ia diposisikan sebagai pemain bertahan. Meski posisi bermainnya terus berubah, Zanetti tidak pernah mempermasalahkannya. Dia tetap menerima apapun itu keputusan terbaik untuknya. Akan tetapi,
Di tahun 1989, terdapat sebuah keputusan yang membuatnya sakit hati. Dan keputusannya itu adalah Zanetti dikeluarkan dari tim. Dia dicoret Independiente karena permasalahan tubuhnya yang dianggap terlalu kurus. Mendapati sebuah kenyataan yang pahit, Zanetti pun merasakan kekecewaan yang teramat dalam. Dan akibat kekecewaannya itu, sebuah keputusan pun diambil Zanetti. Di usia yang masih muda, Zanetti memutuskan untuk berhenti bermain sepak bola. Setelah memutuskan untuk berhenti bermain, Zanetti pun tak mengurung diri. Dia lantas kembali ke rutinitas sebelumnya, yaitu mengantar susu, sekolah, dan Zanetti kembali membantu ayahnya sebagai asisten tukang bangunan. Itu adalah saat-saat terbaik dalam hidup saya. Saya membantunya bukan karena saya ingin bersamanya, tetapi ada banyak pelajaran, pengalaman, dan tentunya saya melihat sebuah pengorbanan besar yang dilakukan ayah saya untuk menafkahi keluarga kami, ujar Zanetti mengenang momen kebersamaannya dengan sang ayah. Dan setelah kembali menjalani rutinitasnya, hari demi hari pun dilalui Zanetti tanpa bermain sepak bola. Kurang lebih 1 tahun lamanya, dia menjauh dari sepak bola. Dan hingga akhirnya, setelah kurang lebih 1 tahun lamanya menjauh dari sepak bola, di tahun 1991, kehidupan sepak bola Zanetti akhirnya kembali. Sebab di tahun 1991, dia resmi bergabung dengan tim muda Talleres. Setelah bergabung dengan tim muda Talleres, Zanetti jelas merasa senang. Namun, di satu sisi, Zanetti mengakui bahwa dirinya sangat kesulitan untuk membagi waktu antara bekerja, sekolah, dan latihan. Masalah utamaku selain sepak bola adalah aku juga harus memikirkan bagaimana caranya pulang ke rumah dengan membawa roti untuk keluarga. Dan saat itu aku selalu kelelahan, tetapi aku harus tetap menjalaninya. Sebab itu adalah satu-satunya kesempatanku untuk menjadi pesepak bola profesional, ujar Zanetti menceritakan kisahnya yang tak kenal lelah itu. Meski harus berjuang tanpa kenal lelah, tetapi Zanetti tak menyerah, dan hingga akhirnya ia pun mendapatkan hadiahnya. Di tahun 1992, di usianya yang ke-19, Javier Zanetti akhirnya ia dipromosikan ke tim utama Talleres yang pada saat itu bermain di divisi kedua Liga Argentina. Dan tak seperti kebanyakan pemain muda pada umumnya, di musim pertamanya bermain sebagai pesepak bola profesional, Zanetti langsung mendapatkan banyak menit bermain. Di musim 92-93, di musim pertamanya itu, Zanetti tampil sebanyak 33 kali dan ia berhasil mencetak 1 gol. Meski berhasil mendapatkan banyak menit bermain, namun sayangnya, di musim tersebut, Zanetti hanya mampu membawa Talleres finish di peringkat 14. Usai menjalani musim pertamanya, Zanetti pun bersiap untuk menjalani musim keduanya sebagai pesepak bola profesional. Akan tetapi, di tahun keduanya itu, dia tak lagi bersama Talleres, sebab Banfield yang berhasil promosi ke divisi utama, mereka datang dan memboyong Zanetti. Naik tingkat, ya, itulah yang dialami Zanetti. Di tahun keduanya sebagai pesepak bola profesional, tidak ada yang menyangka bahwa Javier Zanetti, si anak tukang bangunan, dia bisa bermain di Liga Utama Sepak Bola Argentina. September 1993 adalah hari di mana Zanetti debut, dan dia melakukan debutnya itu saat Banfield menjamu River Plate. Dan usai melakoni debutnya, pertandingan demi pertandingan pun
dimainkan Zanetti. Di musim pertamanya berseragam Banfield, Zanetti tampil sebanyak 37 kali dan ia juga berhasil mencetak 1 gol. Di musim pertamanya bersama Banfield, Zanetti memang gagal meraih piala. Akan tetapi, berkat penampilannya yang cukup cemerlang di sepanjang musim, Javier Zanetti untuk pertama kalinya, ia mendapatkan panggilan dari timnas. Selain mendapatkan panggilan dari timnas Argentina, ternyata 2 klub raksasa Argentina, yaitu Boca Juniors dan River Plate, mereka datang untuk memperebutkan Zanetti. Namun sayangnya, 2 tim besar itu dipaksa gigit jari sebab Javier Zanetti memilih untuk bertahan di Banfield. Dan setelah memutuskan untuk bertahan, setahun kemudian, di tahun 1995, Javier Zanetti mendapatkan kejutan yang tak ia duga. Pada suatu malam ketika saya sedang melakukan tur bersama timnas di Afrika Selatan, pelatih Daniel Passarella, ia mengetuk pintu kamarku dan kemudian ia bilang, "Javier, Inter Milan ingin membelimu." Di tahun 1995, Inter Milan memasuki sebuah era baru. Massimo Moratti yang merupakan raja minyak asal Italia, dia resmi mengakuisisi Inter Milan dari tangan Ernesto Pellegrini. Dan usai menjadi presiden klub, Moratti pun dengan segera melakukan beberapa pembelian demi mengembalikan kejayaan Inter seperti yang telah dilakukan ayahnya di era 60-an. Dan pembelian pertama Moratti adalah Javier Zanetti. Setelah resmi didatangkan Inter Milan, Zanetti pun lantas diperkenalkan sebagai pembelian baru. Dan usai diperkenalkan sebagai rekrutan anyar, perjalanan Zanetti bersama Inter Milan pun dimulai. Musim 95-96 adalah musim pertama Zanetti di Inter Milan. Namun, sebelum ia menjalani musim pertamanya itu, Zanetti mengakui dirinya sempat cemas. Dia takut tidak akan dimainkan oleh Inter Milan karena adanya batasan pemain non-Italia saat itu. Saat itu, Inter mendatangkan beberapa pemain muda. Selain aku, mereka membeli Roberto Carlos, Sebastian Rambert, dan Paul Ince. Dan karena kuota pemain asing sudah penuh, aku merasa akan dipinjamkan, sebab hanya akulah pemain yang paling tidak dikenal. Namun pada akhirnya, akulah yang terpilih untuk bermain. Setelah mendapatkan satu tempat di tim utama, Zanetti pun tak membutuhkan waktu lama untuk melakukan debutnya. Dan debutnya itu terjadi saat Inter Milan menjamu Vicenza pada tanggal 27 Agustus 1995. Dan selepas menjalani laga debutnya, pertandingan demi pertandingan pun dimainkan Zanetti. Dan ketika Roy Hodgson resmi melatih Inter Milan di tahun 1995, Zanetti selalu menjadi pilihan utama Roy Hodgson. Meski berhasil menjadi pilihan utama, akan tetapi di musim pertamanya itu, Zanetti gagal membantu Inter Milan meraih satupun piala. Memasuki musim 1996-1997. Di musim keduanya Zanetti bersama Inter Milan, semua berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dia kembali menjadi pilihan utama, dan pertandingan demi pertandingan pun dimainkan Zanetti dengan sangat baik. Namun sayangnya, meski Zanetti berhasil memainkan semua pertandingannya dengan cukup baik, tetapi di musim keduanya ini, ia masih gagal membantu Inter Milan meraih sebuah trofi. Sebelum mengarungi musim 97-98, Inter Milan kembali melakukan perombakan.
Roy Hodgson, yang di musim sebelumnya gagal membawa Inter juara di UEFA Cup. Ia harus rela tempatnya diambil alih oleh Luigi Simoni. Sebagai pelatih baru, Simoni pun berhak menentukan siapa saja pemain yang akan dia pilih. Dan Javier Zanetti, dia masih menjadi pilihan utama untuk membela Panji Biru Hitam. 41 pertandingan adalah jumlah penampilan Zanetti di musim ketiganya. Dan di musim ketiganya ini, Zanetti kembali dimainkan di berbagai macam posisi. Jika di musim sebelumnya ia dimainkan di 3 posisi berbeda, di musim 97-98 di bawah arahan Luigi Simoni, ia dimainkan di 5 posisi berbeda. Dan untuk sekali lagi, meski bermain di 5 posisi berbeda, Zanetti terbilang cukup sukses untuk memainkan perannya. Dan Simoni pun mengakui bahwa Zanetti adalah pemain hebat. Ketika saya melatih Inter Milan, saya melatih 2 pemain hebat sekaligus. Satunya Ronaldo, dan satunya lagi dia, Javier Zanetti. Dan dengan segala kemampuan yang dimilikinya itu, Zanetti adalah pemain yang luar biasa. Dia adalah pemain kelas dunia, ujar Simoni mengagumi kehebatan yang dimiliki Zanetti. Berbicara kemampuan Zanetti dalam bermain sepak bola, sejatinya kemampuan Zanetti tidaklah begitu memukau. Dia bukanlah pesepak bola yang dianugerahi bakat istimewa. Akan tetapi, jika kalian seorang pelatih dan membutuhkan pemain dengan fisik yang kuat serta memiliki daya jelajah yang luas, kalian harus memilih Zanetti. Sebab itulah kemampuannya. Dan karena memiliki kemampuan itu, Zanetti pun dijuluki El Traktor. Dan untuk sekali lagi, berkat kemampuannya itu, akhirnya pada musim ketiganya bersama Inter Milan, Javier Zanetti berhasil membantu Inter Milan menjuarai UEFA Cup. Uang, kejayaan, dan popularitas adalah sebuah godaan yang sangat sulit untuk ditolak. Dan meski sangat sulit untuk ditolak, tetapi ada segelintir pesepak bola yang sanggup untuk menolaknya. Dan salah satunya adalah Zanetti. Ya, Zanetti mampu menolak semuanya itu saat Inter sedang dilanda paceklik juara. Dari musim 98-99 sampai musim 2003-2004, Inter Milan mengalami masa yang cukup suram. Sebab selama 6 musim itu, mereka gagal meraih satupun piala. Dan saat masa kekeringan prestasi itu, kesetiaan Zanetti pun diuji. Setelah musim 98-99 berakhir, saya sebenarnya telah mencapai kesepakatan dengan Real Madrid, dan segala sesuatunya telah siap untuk saya pindah ke Spanyol. Namun di saat-saat terakhir, ucapan Moratti meyakinkan saya untuk bertahan di Inter Milan. Dan setelah memutuskan untuk bertahan, saya pun diberikan ban kapten. Selain hampir bergabung dengan Real Madrid, Zanetti juga pernah dikabarkan akan bergabung dengan Manchester United. Ada beberapa rumor yang mengatakan di akhir 90-an Manchester United ingin sekali merekrut saya. Dan saya sendiri juga pernah bertemu dengan Sir Alex Ferguson di bandara. Saat itu kami membicarakan soal transfer sepak bola. Tetapi waktu itu saya bilang padanya, meski Inter sedang dalam kondisi sulit sekalipun, aku akan selalu bersama Inter. Dan cintaku untuk Inter Milan tak akan tergantikan. Ujar Zanetti menceritakan kesetiaannya terhadap Inter Milan. Meski Inter sedang dalam kondisi sulit sekalipun, aku akan selalu bersama Inter. Ya, apa yang diucapkan Zanetti itu memang benar adanya. Meski selama 6 musim Inter 0 trofi, Zanetti tetap bertahan. Dia tetap setia untuk melayani Inter Milan. Dan setelah 6 musim lamanya dilalui tanpa meraih satupun piala, di musim 2004-2005, akhirnya pintu kejayaan Zanetti bersama Inter Milan mulai terbuka.
di musim 2004-2005, di musim ke-10-nya bersama Inter Milan. Akhirnya, Javier Zanetti berhasil membantu Inter Milan menjuarai Coppa Italia usai mengalahkan AS Roma di babak final. Usai melewati musim yang cukup menyenangkan, tibalah Zanetti di musim berikutnya, musim 2005-2006. Dan ternyata di musim ke-11-nya itu, kejayaan Zanetti bersama Inter Milan terus berlanjut. Meski sempat absen di awal musim karena cedera, akan tetapi setelah kembali ke dalam lapangan, Zanetti mampu membawa rekan setimnya meraih kemenangan demi kemenangan. Dan hingga akhirnya, di akhir musim, 3 piala berhasil diraih Inter Milan. Di musim 2005-2006 itu, Zanetti berhasil membantu Inter menjuarai Coppa Italia, Supercoppa Italia, dan ia juga berhasil membantu Inter mengakhiri penantian selama 16 tahun lamanya untuk merebut Scudetto. Ya, di musim 2005-2006, setelah menanti 16 tahun lamanya, Inter Milan akhirnya kembali meraih Scudetto. Akan tetapi, gelar Scudetto yang diraih Inter Milan saat itu dianggap bukan dari hasil jerih payah mereka sendiri. Sebab Scudetto yang didapatkan Inter saat itu merupakan Scudetto hibahan dari Juventus yang tersandung kasus Calciopoli. Meskipun gelar Scudetto musim 2005-2006 menuai banyak kontroversi, akan tetapi bagi para tifosi Inter Milan, hibaan Scudetto saat itu mereka menyebutnya sebagai Scudetto moral. Dan sedangkan bagi para penggemar si Nyonya Tua, gelar yang didapatkan Inter saat itu adalah Scudetto palsu. Terlepas dari banyaknya kontroversi atas Scudetto yang diraih Inter saat itu, namun pada kenyataannya, gelar Scudetto musim 2005-2006 ternyata menjadi awal dari era kejayaan Zanetti di Inter Milan. Sebab selepas musim 2005-2006, di musim-musim berikutnya, Zanetti berhasil membawa Inter Milan mendominasi Italia. Dan salah satu periode terbaik Zanetti bersama Inter Milan terjadi di musim 2009-2010. Memasuki musim 2009-2010, di musim ke-15-nya berseragam Inter, dan juga di bawah kepemimpinan Jose Mourinho, Javier Zanetti berada di puncak kejayaan bersama Inter Milan. Di usianya yang pada saat itu telah menginjak 36 tahun, Zanetti berhasil membawa Nerazzurri menjadi tim Italia pertama yang merengkuh gelar treble winners. Musim itu adalah momen terbaik saya, sebab saya bisa membawa Inter ke puncak kejayaan. Dan meski banyak orang mengenang musim tersebut dengan treble yang kami raih, tetapi sejatinya di tahun itu kami berhasil memenangkan 5 piala. Ya, apa yang dikatakan Zanetti memang benar adanya, sebab di tahun 2010 dia berhasil membantu Inter memenangkan 5 piala sekaligus. Usai menjalani musim yang tak akan terlupakan, tibalah Zanetti di musim 2010-2011. Dan di musim ke-16-nya itu, Javier Zanetti masih menjadi pilihan utama. Dia masih dipercaya Rafael Benitez untuk mengawal di tengah Inter Milan. Dan ketika Leonardo menggantikan Benitez di musim yang sama, Javier Zanetti untuk sekali lagi dia masih dipercaya untuk bermain.
Meski gagal membawa Inter meraih Scudetto di musim tersebut, akan tetapi satu piala berhasil ia persembahkan untuk Inter Milan. Di musim 2010-2011, di usianya yang ke-37 tahun, Javier Zanetti berhasil membantu Inter Milan menjuarai Coppa Italia. Di sepanjang karirnya bersama Inter Milan, Zanetti berhasil menjuari Coppa Italia sebanyak 4 kali. Dan piala keempat yang didapatkannya pada tahun 2011 ternyata menyimpan sebuah kisah yang cukup menyedihkan untuk Zanetti. Saat itu, di tahun 2011, kami baru saja memenangkan Coppa Italia dan akan kembali ke Milan untuk merayakannya. Lalu, saat di perjalanan pulang, saya mendapatkan sebuah pesan dari ibu saya. "Nah, selamat ya untuk gelar juaranya. Ibu sangat bahagia untuk dirimu. Dan ibu sungguh selalu mencintaimu." Kurang lebih seperti itulah pesan yang diterima Zanetti dari ibunya. Dan setelah mendapatkan pesan itu, Zanetti tak langsung membalasnya. Dan ia memutuskan untuk membalasnya usai berpesta. Namun, sayang beribu sayang, keputusan yang ia buat itu ternyata malah menjadi sebuah penyesalan terbesar dalam hidupnya. Saat itu, pestanya berlangsung hingga fajar, dan saya pikir saya bisa membalas pesan itu keesokan paginya. Tapi sayangnya, saya tidak memiliki kesempatan itu lagi, sebab ibu saya telah meninggal dalam tidur, dan ini adalah momen yang sangat sedih bagiku. Memasuki musim 2012-2013. Di musim ke-18-nya bersama Inter Milan, Zanetti masih berdiri kokoh di lini tengah Inter Milan meski usianya telah menginjak 39 tahun. Akan tetapi, sungguh amat disayangkan performa yang telah ia jaga sepanjang musim itu seketika hancur usai dirinya mendapati cedera di pekan ke-35. Bagi kebanyakan pesepak bola profesional, jika mendapati cedera yang cukup serius di usia senja, maka keputusan terbaiknya adalah pensiun. Akan tetapi, itu bukanlah keputusan yang diambil Zanetti. Dan keputusan yang diambil Zanetti adalah dia menolak untuk menyerah. Saya tahu saya mendapati cedera ini, tetapi karir saya belum berakhir. Setelah menjalani operasi dan melakukan beberapa hal, saya akan kembali. Enam bulan, ya, kurang lebih 6 bulan lamanya, Zanetti absen untuk menyembuhkan cederanya itu. Dan setelah 6 bulan berlalu, Zanetti pun akhirnya comeback. Dan usai berhasil menjalani laga comeback-nya, Zanetti pun berharap semuanya kembali ke sedia kala. Namun sayangnya, harapan Zanetti ternyata tidak semuanya terjadi. Meski dirinya kembali berlatih dan juga kembali memimpin pasukan biru hitam, tetapi perannya di atas lapangan perlahan telah tergantikan. Dan hingga akhirnya sebuah keputusan pun diambil Zanetti. Aku rasa waktunya sudah tiba. Aku merasa puas dan lengkap, dan pensiun di usia 41 tahun dengan semua yang telah aku lalui, itu tak ternilai harganya. Dan setelah memutuskan untuk pensiun, tibalah Zanetti di laga kandang terakhir musim 2013-2014. Di laga kandang terakhir itu, dan juga di hadapan puluhan ribu para tifosi yang datang, Zanetti untuk terakhir kalinya dia memimpin pasukan biru hitam di tanah suci Giuseppe Meazza. Dan usai peluit panjang berbunyi, salam perpisahan pun Zanetti ucapkan. Anda semua tahu betapa sulitnya saya untuk berbicara sekarang. Tapi satu-satunya keinginan saya adalah saya meminta Anda semua untuk terus mencintai klub ini, sama seperti saya yang akan tetap mencintai Inter untuk
selamanya. Kerja keras, setia, dan ramah. 3 hal itu rasanya sudah cukup untuk menunjukkan siapa Zanetti. Dan seperti apa yang telah dikatakan Pierluigi Collina, jika ingin menjadi pesepak bola, lihatlah Zanetti. Lihatlah kerja kerasnya. Lihatlah kesetiaannya. Dan lihatlah keramahannya yang selalu ia berikan kepada siapapun itu. Dan itulah sepenggal kisah dari perjalanan karir Javier Zanetti, si anak kuli bangunan yang melegenda di Inter Milan. Jika kalian suka dengan kisah kali ini, jangan lupa beri dukungan kalian dengan cara like, share, dan subscribe channel nomor 21. Dan kalau kalian ingin mengetahui kisah dari pesepak bola lainnya, silakan tulis saran kalian di kolom komentar. Terima kasih.